di mana Prabowo mendapatkan simpati dari masyarakat. Banyak yang sedih dengan kebaikannya Prabowo, dengan ketulusannya, keikhlasannya, dengan perjuangannya untuk bangsa dan negara ini. Raffi Ahmad menjadi daya tarik kampanye Prabowo Gibran. Tunggu, emang sangat berpengaruh ya. Selebritis Raffi Ahmad yang sering disebut sebagai Sultan Andara turut mendampingi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam kampanye di Bengkulu pada Kamis 11 Januari 2024. Menjadi daya tarik, Raffi terlihat duduk sejajar dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Bengkulu yaitu Muhammad Soleh. Ketika kamera menyorot ke arah Raffi, simpatisan yang hadir menjadi bersemangat dan Raffi tersenyum sambil memberi salam kepada para hadirin. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina juga hadir dalam debat cawapres di JCC Senayan pada 22 Desember 2023. Kehadiran Raffi Ahmad dalam kampanye Prabowo Gibran adalah sebuah fenomena unik yang menunjukkan bagaimana dunia hiburan dan politik bisa berkolaborasi dengan efektif. Apakah kehadiran Raffi Ahmad akan membantu menarik suara? Gimana menurut kalian? Ini yang suka debat tentang calon capres, calon presiden. Percuma kalian debat, percuma kalian mau kasih opini apapun. Karena orang yang sudah punya pilihan, bagaimanapun kamu menjelek-jelekkan pilihannya dia, kamu mau kasih dia fakta, tetap nggak akan berubah. Ya pilihannya tetap yang dia pilih dari awal. Mau kalian kasih fakta seperti apa, kenyataan seperti apa calon presiden yang mereka pilih, mereka nggak peduli. Karena yang pilih satu bakal tetap pilih satu, pilih dua akan tetap pilih dua, dan pilih tiga akan tetap pilih tiga. Jadi percuma kamu menjelekkan calon presiden pilihan yang beda sama kamu. Karena tidak berpengaruh apapun sama pilihan kita. Kalau kita sudah pilih yang itu, ya akan tetap yang itu. Karena aku lihat ya di komentar itu, semua tuh saling menjelekkan pilihan yang beda sama dirinya. Yang si A menjelekkan si B, yang si B menjelekkan si C menjelekkan si A. Padahal calon ketiganya itu sama-sama putra terbaik bangsa kita. Jadi stop saling menjelekkan, karena ketiga calon kita itu adalah orang-orang terbaik di bangsa kita ini. Kan yang gue takutin kebukti juga. Astagfirullahaladzim. Gue mah ikhlas ya, siapa aja presidennya ikhlas gitu. Mau Anies, Prabowo atau Ganjar gak apa-apa. Tapi please Pak, jangan sering-sering buat acara di Hambalang. Allahu Akbar. Pak, macetnya Pak, Allahu Akbar. Pak, gue berangkat kerja ya Pak. Kan gue kerja daerah situ ya. Ya Allah, kalau ada acara mah ya panjang banget itu macetnya. Dari dulu gue ngebatin gitu ya, 2019 kan Bapak kagak jadi gitu kan. Terus gue ngebatin lagi nih, kalau nyalon lagi menang ya, gue berangkat subuh kayak dari rumah ya dah. Ini Hambalang aktif lagi gitu ya. Kalau kata gunung mah gunung aktif lagi gitu kan. Nanti kalau Bapak misalkan ternyata jadi presiden terus Hambalang aktif lagi nih ya Pak ya, lebih aktif lagi gitu. Tolong jalanan juga diperhatiin Pak, diperluas, diperbesar gitu loh. Citerep kalau udah macet tuh kelewatan Pak. Allahu Akbar nih gue bilangin ya, Citerep sampai Sentul kalau udah macet itu kelewatan Pak. Infrastruktur daerah situ juga tolong dibenahin ya Pak ya, kalau misalnya jadi presiden. Misal nih ya, bilang sekali lagi ya, gue mah ikhlas ya Pak aja presidennya. Gue udah pusing deh liatnya dari tiap hari presiden mulu bahasnya, capres mulu gitu. Udah gue ikhlas, tapi please Hambalang jangan sering macet ya Allah. Ya Allah, Hambalang jangan sering macet ya Allah. Gak apa-apa, makin gede makin bagus gak apa-apa, ekonomi di sana biar jalan gak apa-apa, tapi jangan macet. Ada yang sama kayak gue terus di komentar takut Hambalang macet. Sebenarnya gue nggak mau Cok kayak mencampurkan urusan game dan politik gitu ya. Cuma gue sebagai warga negara juga kayak pengen menyuarakan isi hati gue gitu. Apalagi setelah menonton debat semalam gitu ya. Di saat si Anies itu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Ganjar, harusnya kan Anies mempertanyakan kualitasnya Pak Ganjar. Kayak gimana Pak Ganjar buat kedepannya. Anggap aja lah seperti itu gitu kan. Ini tanggapan gue, harusnya seperti itu kan. Ini malah digunakan kesempatannya untuk menanyakan gimana nilai si Pak Prabowo. Ini salah Cok. Harusnya ada apa ya bahasanya, hukuman lah, karena dia keluar konteks.
diberikan kesempatan untuk nanyain si Ganjar dan kualitasnya Ganjar, supaya penonton kan bisa menilai lebih bagus Anies apa Ganjar, kan gitu harusnya kan. Namanya debat kan saling nanya, dikasih kesempatan Anies nanya Prabowo, Prabowo nanya Anies, begitu sebaliknya Anies nanya Ganjar, Ganjar nanya Anies, kan gitu ya, saling bolak-balik gitu kesempatannya. Tapi dipakai Anies untuk nyerang Pak Prabowo, nanya Ganjar pula, kayak sekongkol banget gitu. Kenapa nih? Takut kalah bos? Cuma ya udahlah, oke di situ kan. Sekarang kita juga tahu dari debat semalam banyak orang yang sedih, apalagi ketika si Anies sama Ganjar itu secara gamblang pengen Pak Prabowo mengungkapkan kepada publik itu tentang pertahanan Indonesia itu kayak gimana gitu. Itu bener-bener aduh, mending sekolah lagi dah, mending sekolah lagi ya. Gimana ya, Pak Prabowo kan udah ngajak gitu kan debat terbuka, cuma sayang nggak sama negara gitu. Kalau nggak sayang, ayo silahkan gitu kan dibuka kan. Tapi menurut gua sih, menurut gua pribadi ya, mungkin itu ada campur tangan asing sih memang. Antara 0103 ini mungkin udah dibayar buat ngebuka gitu. Nah, cuma nggak tahu lah ya. Soalnya kenapa gitu, kayak cacing kepanasan banget, mesti banget dibuka. Itu kan rahasia negara. Contoh deh, anggap aja negara itu rumah ya, walaupun nggak bisa disamakan ya. Sekarang ada orang luar dan itu rumah lu gitu kan, nanya ke lu, di rumah lu ada berapa CCTV, terus lu pasang di mana aja. Nah kalau itu Pak Prabowo jawabannya, oh maaf, itu rahasia. Ada yang namanya rahasia, ada yang tidak, dan ini rahasia, tidak boleh saya buka. Nah ketika orang datang ke rumah Anies, mungkin ini ya, apa konsep pikiran si Anies sama Ganjar ya. Ada orang datang ke rumah mereka nih, di rumah kamu ada berapa CCTV-nya? Oh ada 5, 1 di kamar, 1 di kamar mandi, 1 di ruang tamu, 1 di ruang makan. Oh berarti di pintu belakang nggak ada? Iya nggak ada, belum dipasang sih. Pengen beli alat tani aja sih, males masang begituan, nggak perang juga, nggak dirampok juga ya kan. Orang yang nanya tadi ngapain coba? Wih, kita colong lewat pintu belakang, nggak ada CCTV-nya. Tolol kalau kata Dedi. Saya coba membahas mengenai banyaknya orang yang menangis. Viral, banyak yang menangis pasca menonton debat calon presiden RI 2024 di mana Prabowo mendapatkan simpati dari masyarakat. Banyak yang sedih dengan kebaikannya Prabowo, dengan ketulusannya, keikhlasannya, dengan perjuangannya untuk bangsa dan negara ini. Dan Prabowo berhasil menarik simpati masyarakat. Ya, saya harus katakan dan saya harus bantah kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang menangis melihat debat calon presiden itu orang yang ya kurang berpikir gitu, orang yang bodoh gitu. Saya harus katakan, saya bantah ini. Pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang kurang piknik, kurang membaca literatur. Karena kenapa? Dalam hasil riset, kecerdasan manusia itu bukan hanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin bahas bahwa Pak Anies itu memang cerdas secara intelektual. Cerdas kalau kita mau bandingkan dengan Prabowo, Ganjar itu memang Pak Anies cerdas secara intelektual. Ganjar juga mungkin boleh jadi cerdas secara intelektual kalau dibandingkan dengan Prabowo. Tapi ingat, Prabowo punya kecerdasan secara emosional. Dan hasil penelitian membuktikan kecerdasan emosional itu dapat menumbangkan, mengalahkan kecerdasan intelektual dalam menggapai karir, menggapai cita-cita. Kecerdasan emosional dapat mengalahkan kecerdasan intelektual. Awalnya saya yang menonton ini, karena itu dilakukan secara live, saya tidak melihat sesuatu yang terlalu sedih. Karena memang saya selalu, mungkin karena selalu debat ya, selalu diskusi, entah itu di kantor atau di lingkungan atau di mana saja. Ya kalau dapat lawan debat, ya kadangkala ya lari-lari begitu ya. Tidak fokus membicarakan sesuatu, kadangkala juga menjurus pada hal-hal pribadi, dan menurut saya itu hal yang biasa dalam debat. Tetapi banyak orang menilai kalau seperti itu menyerang pribadi, maka ini tidak profesional. Oke, saya melihat di sini ada, pada saat saya menonton, ada satu titik klimaks di mana kemungkinan orang di situ menangis sejadi-jadinya ketika Pak Anies berbicara tentang etika. Itu luar biasa.
dijawab oleh Prabowo, Anda tidak pantas membahas atau berbicara tentang etika. Itu dengan ekspresi dan kata-kata dari Prabowo itu seakan-akan menusuk hati masyarakat yang nonton. Saya merasakan itu. Ya meskipun secara umum memang tidak dibawa pada perasaan yang mendalam, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang menggetarkan. Kayaknya Anies kena nih, pukulan baliknya ini kena gitu. Oleh karena itu ya perlu saya ingatkan kepada Pak Anies maupun para timnya, kalau Pak Anies hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, saya yakin dan percaya dia akan kalah kalau dibandingkan dengan Prabowo yang punya kemampuan menggerakkan hati masyarakat dengan kecerdasan emosional itu sendiri. Ingat, ini adalah peringatan keras bahwa masyarakat Indonesia itu tidak bodoh. Masyarakat Indonesia itu cerdas dan mereka adalah masyarakat yang baik yang bisa menjadi penggerak untuk memenangkan pertarungan.